Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Akbar Sultani. Saya ANRP1. Saya adalah seorang mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit video pembelajaran, yaitu tentang tutorial dasar dari Laravel. Pada video pembelajaran kali ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama diawali dari penjelasan apa itu Laravel, kemudian instalasi dan pembuatan project Laravel, kemudian demo pembuatan sederhana dari Laravel CRUD. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu penjelasan dari Laravel. Laravel, apa itu Laravel? Laravel adalah sebuah framework PHP yang sangat populer saat ini, sama seperti halnya seperti CodeIgniter. Jika teman-teman itu sudah pernah mendengar tentang CodeIgniter atau CI, Laravel dan CodeIgniter ini sama-sama merupakan framework atau kerangka kerja dari PHP, bahasa pemrograman PHP, yang dibuat untuk mempermudah para developer atau programmer dalam membangun sistem atau aplikasi yang berukuran kecil bahkan sampai berskala besar. Untuk Laravel sendiri di sini menggunakan desain arsitektur MVC atau Model View Controller. MVC itu sendiri merupakan sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Model di sini mewakili dari struktur data. Biasanya model ini berisi dari fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data, dan lain-lain. Dan untuk view ini merupakan bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Itu bisa dikatakan berubah dari halaman web atau interface. Dan untuk controller di sini merupakan bagian yang menjembatani antara model dan view. Kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur yang ada pada Laravel. Yang pertama ada bundles, yaitu sebuah fitur dengan sistem pengalaman modular dan tersedia beragam di aplikasi. Kemudian ada Eloquent ORM yang merupakan penerapan PHP lanjutan yang menyediakan metode internal dari pola aktif record yang mengatasi masalah pada hubungan dengan objek database. Kemudian fitur selanjutnya yang ketiga ada Application Logic yang merupakan bagian dari aplikasi menggunakan controller atau bagian dari route. Kemudian ada Reverse Routing. Di sini mendefinisikan relasi atau hubungan antara link dan route. Kemudian fitur selanjutnya ada RESTful Controllers yang dimana tugasnya itu seperti memisahkan logika dalam melayani HTTP GET dan HTTP POST. Kemudian fitur selanjutnya ada Class Auto Loading yang dimana di sini menyediakan loading otomatis untuk kelas PHP. Dan ada View Composer yang merupakan kode unit logika yang dapat dieksekusi ketika view sedang di loading. Kemudian ada IOC container yang dimana itu memungkinkan objek baru dihasilkan dengan pembalikan controller. Dan ada migration yang menyediakan sistem kontrol untuk skema database. Unit testing pada Laravel terdapat banyak tes atau pengecekan yang dilakukan untuk mendeteksi sekaligus menguji website yang kita bangun secara ekspresif. Kemudian yang terakhir itu ada fitur automatic pagination atau di mana sini itu memudahkan tugas dari developer dalam penerapan pagination atau pembagian halaman. Sini ada beberapa kelebihan dari Laravel dibanding dari framework lainnya. Yang pertama itu template layoutnya ringan. Di sini Laravel itu menyediakan template layout ringan yang juga terdapat fitur untuk menambahkan template tambahan baru yang ringan juga. Template-nya di sini tuh di Laravel menggunakan template Blade. Kemudian yang kedua mempunyai banyak library object oriented. Framework Laravel mempunyai library object oriented yang sangat banyak. Selain itu, Laravel juga mempunyai berbagai macam library yang tidak ada di dalam framework PHP populer lainnya. Salah satu library yang paling penting seperti library autentikasi, di mana library ini menyediakan backup hashing yang merupakan salah satu fitur tercanggih di bidang autentifikasi. Kemudian kelebihan yang ketiga itu mendukung framework MVC.
Laravel adalah salah satu dari sekian framework yang mendukung framework MVC atau Model View Controller. MVC di sini menangani hampir dari keseluruhan bagian dari aplikasi. Kemudian kelebihan yang keempat di sini saya masukkan tersedia tools artisan, yang dimana dengan tools artisan ini memudahkan para developer dalam banyak tugas seperti pembuatan model, controller, migrasi, dan lainnya. Kemudian kelebihan yang kelima, pembagian modul secara independen. Satu aplikasi Laravel dapat menggunakan lebih dari 20 modul library dari setiap modul yang terbagi menjadi beberapa modul individu. Modul-modul ini secara independen mengadopsi prinsip PHP modern dan menjaga fungsi penting dari aplikasi Laravel. Modul tersebut akan membuat aplikasi menjadi lebih informatif, modular, dan juga responsif. Kemudian, kelebihan yang keenam sini saya masukkan pengecekan menggunakan unit testing. Pembuatan aplikasi Laravel terkadang menggunakan konsep unit testing. Dengan bantuan unit testing di sini, jumlah pengetesan dalam jumlah banyak dapat dilakukan dengan tujuan untuk memastikan perubahan baru dapat juga dibuat oleh developer tanpa harus merusak ataupun fungsi aplikasi dan membuat aplikasi menjadi lebih responsif. Dan sini masuk ke bagian kedua, yaitu instalasi dan pembuatan project Laravel. Kemudian masuk ke instalasi dan pembuatan project Laravel. Untuk instalasi dan pembuatan project Laravel sendiri itu bisa dilakukan pada direktori mana saja, tidak harus pada direktori htdocs yang ada pada CMPP, karena Laravel sendiri itu sudah built-in dengan local server development-nya sendiri. Jadi untuk melanjutkan ke proses instalasinya itu di sini kita juga memerlukan sebuah tools atau software, yaitu Composer. Composer sendiri itu merupakan tools yang di dalamnya itu terdapat dependensi dan kumpulan library. Dari seluruh dependensi disimpan menggunakan format file composer.json, sehingga dapat ditempatkan dalam folder utama dari website. Untuk link download dari software Composer sendiri nanti akan saya beri di kolom deskripsi. Setelah berhasil menginstal Composer, sini kita perlu melakukan pengecekan dulu apakah Composer sudah siap digunakan atau masih belum. Caranya itu dengan membuka terminal atau command prompt. Di sana saya akan menggunakan command prompt, kemudian ketikkan perintah Composer. Jika hasil output dari command Composer sendiri itu menampilkan hasil yang seperti ini, dengan Composer dan juga menampilkan versionnya, itu berarti proses instalasi Composernya sudah benar dan Composer sudah siap untuk digunakan. Kemudian melanjutkan untuk instalasi Laravelnya di sini pada command prompt perlu kita arahkan dulu ke tempat direktori di mana tempat kita akan membuat project tersebut. Setelah itu, kita untuk membuat project Laravel itu ada beberapa cara sebenarnya, tapi di sini saya ingin menggunakan cara yang menggunakan Composer secara langsung. Ini dengan cara memasukkan command atau perintah Composer create project min prefer this vendornya Laravel, aplikasinya Laravel, dengan nama project yang akan kita buat itu adalah belajar Laravel. Maksud dari perintah di atas ini adalah memerintahkan untuk Composer untuk membuat sebuah project dengan versi yang paling stabil atau yang disarankan dari vendor Laravel, aplikasi Laravel. Di sini dengan nama projectnya adalah belajar Laravel. Kemudian kita tinggal tekan enter dan tunggu hingga proses instalasi atau pembuatan projectnya sampai selesai. Jika
sudah muncul output bahwa aplikasi sudah selesai diinstal dengan benar. Sini artinya proses instalasi atau pembuatan project baru dari Laravel tadi sudah berhasil. Ini untuk mengecek lagi, kita bisa jalankan untuk aplikasi Laravel yang sudah kita buat dengan cara masuk ke directory projectnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari kerangka dari aplikasi Laravel sendiri. Sini terdiri dari folder app artisan, atau mungkin bisa lebih jelasnya saya lihatkan dari sini. Nah, ini merupakan kerangka dari aplikasi Laravel. Sini terdapat folder app, bootstrap, config, database, public, resource, dan lain sebagainya. Untuk menjalankan aplikasi Laravel sendiri, itu kita bisa gunakan perintah dengan memanfaatkan artisan serve. Artisan sendiri itu merupakan command line interface yang dimiliki oleh Laravel. Di sini artisan itu mencakup dari sekumpulan perintah untuk membangun dari sebuah aplikasi web untuk memudahkan programmernya. Di sini selain serve, nanti artisan sendiri itu bisa membantu memudahkan programmer untuk membuat model, controller, dan lain sebagainya. Ini kita coba jalankan. Jika tampilannya seperti ini, artinya Laravel itu sudah berhasil dijalankan. Disinilah yang saya maksud tadi, meskipun aplikasi Laravel itu tidak ditempatkan di htdocs, maka tetap bisa dijalankan karena Laravel itu sudah mempunyai local development server sendiri. Di sini kita tinggal buka link untuk menjalankan Laravelnya dengan localhost dengan port 8000 untuk Laravel sendiri. Jika sudah menampilkan hasil seperti ini, itu artinya Laravel sudah berhasil untuk diinstal dan siap untuk dikembangkan proses webnya. Kemudian untuk demo sederhana Laravel CRUD, di sini saya akan mendemokan proses pembuatan CRUD dengan Laravel dengan menggunakan satu model. Untuk melanjutkannya, di sini kita memerlukan sebuah kode editor, bisa menggunakan Notepad++ ataupun Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Setelah berhasil membuka Visual Studio Code di sini, kemudian kita cari dulu folder project kita. Kemudian setelah berhasil membuka project folder yang sudah kita buat, pertama kali yang harus kita lakukan di sini itu adalah menyeting terlebih dahulu konfigurasi dari Laravel aplikasi kita yang ada pada folder env di sini. Ini untuk database name, sini saya akan ganti dengan nama belajar Laravel. Setelah itu pada MySQL kita buat database dengan nama belajar Laravel. Kemudian pertama kita akan membuat sebuah model. Di sini saya ingin membuat sebuah model dengan nama post. Untuk dapat melakukannya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. PHP artisan make model, nama modelnya sini min m, kemudian kita tekan enter. Untuk perintah di atas ini PHP artisan make model dengan nama post dengan tambahan min m di sini akan membuat model sekaligus dengan migrasinya. Kemudian pada untuk membuka modelnya sini saya akan tambahkan pada model, kita tambahkan sebuah deklarasi protected, nama tabelnya post, karena secara default pada Laravel sendiri
jika kita membuat sebuah model dengan nama post di sini, maka akan digeneratkan nama tabelnya itu adalah post dengan S. Tapi di sini saya ingin membuat tabel dengan nama post saja tanpa S, karena framework Laravel di sini menganut bahasa Inggris yang dimana itu mengartikan bahwa tabel sini isinya jamak, jadi ditambahkan S. Kemudian masuk ke migrasinya. Sini kita ganti terlebih dahulu nama tabelnya post. Kemudian pada tabel post di sini saya ingin menambahkan kolom dengan tipe string, dengan nama kolomnya itu title atau judul, dengan panjang maksimal 200. Kemudian saya tambahkan juga kolom dengan tipe medium text dengan nama kolom description. Kemudian kita save. Untuk model post kemudian kita tambahkan fillable, yang artinya kolom yang bisa diisi, itu kita deskripsikan di sini. Jadi kita sebutkan nama kolom-kolom tadi yang sudah kita buat pada migrasi tadi. Kemudian setelah itu, setelah model dan juga migrasi sudah berhasil kita buat, di sini saya ingin membuat sebuah seeder untuk tabel post. Sini untuk membuat sebuah seeder kita bisa gunakan command seperti ini, php artisan make seeder post seeder. Sini sudah berhasil dibuat, sini post seeder. Kemudian untuk post seeder di sini itu tugasnya untuk membuat isian awal atau data dummy sebagai data isian pertama saat migrasi nanti, awal migrasi. Karena ini adalah post seeder atau seedernya model post, kita perlu mengimportkan model dari post tersebut dengan cara use pp models post. Kemudian untuk pembuatan seeder sendiri di sini kita bisa masukkan beberapa baris kode pada fungsi run. Ini karena saya menggunakan model post, di sini saya ingin membuat variabel dengan nama post juga yang berupa array, yang dimana array-nya itu juga berisi dari item-item yang akan kita buat. Sini untuk item yang pertama, untuk kolom judulnya saya ingin isikan dengan isi post 1, kemudian kolom deskripsinya post 1 description. Dan untuk membuat item yang keduanya sini tinggal kita kopikan dan kita ganti post 2. Di sini kenapa ID itu tidak kita masukkan dalam kolom untuk diisi, karena ID-nya itu sini kita buat auto increment. Sini tinggal kita tutup. Kemudian untuk memasukkan array post ini ke dalam database, ini kita bisa gunakan metode create dari model post. Karena di sini datanya lebih dari satu, kita bisa gunakan for each sebanyak data post sebagai key-nya diambil dari value masing-masing. Kemudian kita panggil model yang sudah kita importkan tadi, model post.
kita panggil method create-nya. Isinya adalah value dari masing-masingnya. Kemudian di sini untuk menjalankan migrasi untuk pertama kali dan juga sekaligus dengan seedernya, sini kita bisa gunakan command atau perintah php artisan migrate fresh min seed. Jika kita tidak ingin menjalankan file seedernya di sini, kita tidak perlu menggunakan tambahan min seed di sini. Oh ya, sebelum itu sini kita perlu panggil dulu fungsi kelas post seeder itu pada database seeder di sini. Dengan cara this call post seeder kelas. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini jika muncul peringatan atau tampilan bahwa sudah sukses untuk migration sukses dan juga seedernya sukses, kita tinggal cek apakah data dari tabel dan juga seedernya sudah masuk ke database yang kita buat yang ada pada MySQL. Nah, di sini sudah masuk bahwa ada tabel post yang sudah ada seeder atau data awalnya itu ada dua yang seperti kita buat pada seeder tadi. Ada post 1 dan juga post 2. Kemudian setelah database dan juga data awal sudah kita buat, kemudian kita bisa lanjutkan ke proses pembuatan code. Yang pertama kita akan mencoba membuat sebuah file untuk menampilkan data dari record yang ada pada tabel post di sini ke aplikasi Laravel yang akan kita buat. Untuk dapat melakukannya, sini kita perlu membuat view dan juga controller dari post untuk bisa ditampilkan. Yang pertama kita akan buat terlebih dahulu controller terlebih dahulu. Sini untuk membuat controller itu kita bisa menggunakan command dari artisan, yaitu dengan kode seperti berikut. php artisan make membuat controller dengan nama controller post controller dengan tambahan min resource. Di sini tambahan min resource ini agar membuat post controller tidak hanya kosongan saja, tapi sudah ada template untuk seperti create, update, delete-nya. Kemudian kita tekan enter. Controller sudah berhasil dibuat, kelarnya sudah berhasil kita buat. Nah, di sini index itu adalah halaman pertama. Di sini kita, karena ini adalah controller untuk model post, jadi kita perlu mengimportkan model tersebut. App models post. Kemudian untuk indeks sendiri di sini saya ingin mereturn sebuah view dan juga data dari record. Untuk dapat melakukannya, sini selain itu kita juga perlu mengimportkan DB Illuminate Support Fajadas DB. Pada indeks, fungsi indeks di sini kita ingin memanggil dari record-record yang ada. Di sini saya akan buat sebuah variabel dengan nama post, kemudian yang akan diassign atau diisi dengan isi dari tabel post. Fungsi get untuk mengambil datanya. Kemudian fungsi ini akan mereturn sebuah view yang akan kita buat di sini. Karena menggunakan model post, di sini view-nya akan saya simpan pada folder atau directory post yang ada pada view nanti. Namanya adalah, nama filenya adalah index. Dengan tambahan variabel postnya juga ikut untuk di returnkan. Jadi untuk variabel cara mereturnnya seperti ini. Nama variabel yang akan di return post, kemudian
variabel yang akan di-return. Dan setelah itu, untuk dapat menampilkannya kita perlu membuat view, yaitu adalah index. Pada folder directory resource di sini view, kita buat terlebih dahulu folder yang namanya post. Kemudian pada folder post di sini kita buat sebuah file dengan nama index. Karena pada Laravel sendiri seperti yang sudah saya bilang sebelumnya itu menggunakan template Blade, jadi perlu ditambahkan penamaan Blade sebelum PHP-nya. Nah, kemudian untuk tampilan indeksnya di sini saya akan buat sederhana saja karena hanya untuk menampilkannya. Sini HTML, titelnya belajar, dan untuk bodinya sini saya akan tampilkan dalam berupa tabel. Bordernya 1, cell spacing 0, cell padding juga 0. Untuk tabelnya di sini karena terdiri dari kolom, ini untuk tabel row-nya dulu. TH untuk kolom yang pertama adalah titel judulnya. Kemudian kolom yang kedua adalah deskripsi. Kemudian untuk isinya sendiri itu karena isi dari tabelnya ini ada beberapa, jadi kita perlu melakukan perulangan seperti sebelumnya. Untuk Laravel sendiri sudah sediakan fungsi for each dengan cara mengetikkan add for each. Dari namanya tadi adalah post yang direturnkan. Sebagai data. Kita tutup and for each. Dan untuk kolom yang pertama akan diisikan eho, data, titel, tanda kurung kurawal 2 seperti ini. Itu kalau di PHP biasa itu artinya adalah echo atau untuk mengeprintkan sebuah variabel pada PHP. Untuk yang kolom kedua adalah deskripsi. Kita coba terlebih dahulu apakah sudah bisa. Oh iya, untuk melakukannya kita perlu menambahkan file ini pada routing. Menambahkan routing yang ada pada file web.php sini. Kita buat route baru. Metodenya get dengan nama post. Memanggil controllernya di sini, nama metodenya adalah http controllers. Nama controllersnya adalah post controller. Nama metodenya adalah index. Jadi untuk routing post di sini akan memanggil metode index yang ada pada post controller. Kita coba terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Untuk mengeceknya kita tinggal beri slash post. Ini bisa terlihat bahwa data yang sudah ada sudah berhasil ditampilkan yang ada pada record sini. Kemudian untuk route yang selanjutnya adalah untuk menambahkan data. Jadi di sini untuk tabelnya akan saya tambahkan pada index sebuah link untuk masuk ke form tambah. Ini saya gunakan Anchor atau Ahref yang URL-nya adalah di post/.
tambah. Kemudian tulisannya adalah tambah data baru. Kita save dulu. Kita lihat apakah sudah tertampil. Nah, sini sudah ada. Tinggal kita tambahkan. Coba kita klik dulu. Nah, karena di sini routingnya belum dibuat untuk post tambah, jadi ini tidak akan menampilkan hasil apa-apa atau not found. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu pada web.php untuk routing tambah tadi. Post tambah. Di sini saya ingin menggunakan metode yang ada, yaitu metode create untuk menampilkan form inputnya. Jadi kita gunakan metode create di sini. Kemudian pada controllernya di sini akan mereturn sebuah view yang ada pada folder post dengan nama filenya tambah. Karena file tambah di sini belum kita buat, jadi kita perlu buat terlebih dahulu. New file tambah .build.php. Kemudian di sini akan kita buat sebuah form untuk melakukan input data dari post baru. Untuk membuat form input seperti yang sudah pernah kita pelajari pada HTML, sini kita gunakan tag yang bernama form. Actionnya akan diarahkan ke routing mana. Sini saya akan routing store, post store. Actionnya, metodenya adalah post. Kemudian di sini untuk formnya sendiri kita perlu mendefinisikan token terlebih dahulu pada Laravel, karena untuk melakukan post pada Laravel itu memerlukan token. Jadi sini kita bisa gunakan fungsi bawaan yang sudah disediakan, yaitu adalah CSS rf field. Kemudian input tipe teks, namenya judul, regular, deskripsi, teks, dan untuk deskripsi sini karena agak panjang, mungkin saya buat teks area saja. Area name-nya adalah deskripsi. Kemudian kita buat sebuah button untuk submit. Name-nya submit. Kemudian value atau teks yang akan ditampilkan adalah simpan data. Dan kita cek terlebih dahulu apakah sudah berhasil untuk ditampilkan. Nah, seperti ini, ternyata sudah berhasil ditampilkan. Saya tampilannya masih sedikit berantakan. Mungkin untuk membuatnya lebih rapi, kan saya berikan tambahkan tag BR atau break line untuk tiap inputnya supaya lebih rapi. Save lagi. Nah, sini sudah tak lumayan terlihat tampil.
Di sini untuk linknya kita ganti kembali. Untuk kembali ke halaman indeks tadi. Kita tes dulu. Oke, tambah data baru. Nah, setelah itu kita coba untuk melakukan post. Tapi sebelum itu kita perlu membuat fungsi untuk menangkap dari request yang akan dikirimkan. Di sini karena tadi formnya itu menggunakan metode post, jadi pada web.php kita perlu membuat routing dengan metode post. Postur tadi seperti namanya, postur, yang kemudian menggunakan controller yang sama pada metode store. Kemudian pada controller untuk metode store-nya di sini kita tambahkan fungsi sebagai berikut. Post sama dengan new post, nama modelnya, kemudian post title kita isikan dari requestnya dengan nama. Sini name-nya kita ambil judul, kemudian untuk deskripsinya description, diambil dari request yang dengan nama deskripsi. Jadi untuk yang sebelah kiri di sini itu disamakan dengan nama database, yang kanan itu disamakan dari requestnya yang tadi yang ada pada form. Dan setelah itu kita lakukan simpan untuk post tadi, post variabel post ini. Save. Dan setelah itu kita kembalikan ke halaman post. Kita coba sini karena posturnya sudah selesai, kita coba simpan data. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sudah berhasil untuk disimpan post 3. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk melakukan edit dan juga hapus. Untuk itu kita tambahkan sebuah kolom baru, di sini kolom aksi yang isinya adalah 2 action untuk edit dan hapus. Jadi pada indeks kita tambahkan sebuah kolom untuk headernya. Kemudian td sini kita menggunakan anchor lagi atau link ahref, kita linkkan ke post edit. Sini namanya adalah edit, dengan yang diedit itu ada pada ID sekian. Kemudian untuk hapus sama, tinggal kita kopikan saja, hanya saja routingnya berbeda. Hapus. Kita cek terlebih dahulu setelah kita save apakah sudah berhasil. Kita tes. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kemudian dilanjutkan ketika kita mengklik edit. Sini masih error karena routing untuk edit sini belum kita tambahkan. Untuk dapat melakukannya di sini kita perlu membuat sebuah routing untuk edit dan juga hapus. Jadi kita masuk ke file web.php atau routingnya sini, kita buat routing untuk edit terlebih dahulu. Edit, karena edit di sini memerlukan parameter,
yaitu di sini saya gunakan ID. Untuk ID dari post yang ingin diedit, sini kita tambahkan seperti ini. Sebenarnya untuk penamaan di sini bisa bebas, tapi karena di sini saya ingin samakan dengan database-nya aslinya, jadi sini saya namakan ID saja. Untuk metodenya sini saya akan gunakan metode edit untuk routing edit di sini. Kemudian masuk ke controllernya. Setelah itu pada metode edit di sini karena terdapat parameter ID, jadi kita bisa mengambil post yang ID dengan sama yang sudah dikirimkan sebelumnya. Untuk dapat melakukannya, itu kita definisikan sebuah variabel sama seperti indeks tadi, hanya saja ini hanya satu data saja. db table, nama tabelnya adalah post. Kemudian kita tambahkan where clause. Ini where nama ID-nya itu sama dengan ID yang dikirimkan sebagai parameter. Karena hanya satu data, kita menggunakan fungsi first saja. Kemudian kita return sebuah view, yaitu adalah bentuk form edit. Ini kita dari folder post edit dengan return variabel post yang sudah kita definisikan di atas. Kita dapatkan nama variabelnya post, yang di return adalah variabel post yang sudah kita cari. Setelah itu kita perlu membuat sebuah view dengan nama edit pada folder post tadi. New file edit.blade.php. Jangan lupa ya teman-teman, ini karena pada Laravel itu menggunakan template Blade, jadi setiap filenya itu harus ditambahkan .blade.php untuk file view. Kemudian untuk edit di sini itu karena fungsinya hampir sama seperti input, jadi sini tinggal saya kopikan saja. Kemudian hanya saja untuk edit di sini mungkin ada sedikit tambahan, yaitu kita perlu memerlukan request untuk ID dari yang akan diedit. Tetapi untuk ID di sini karena tidak bisa diedit, karena ID di sini sifatnya adalah primary key, jadi kita bisa gunakan input tipe hidden supaya tidak terlihat dan juga tidak bisa diedit. Kita tambahkan input tipe hidden, name-nya adalah ID. Sini yang membedakan untuk form input dan edit itu, kalau untuk form edit itu value-nya tuh diisikan. Value-nya itu dari variabel yang direturnkan tadi, post, untuk variabel kolom ID. Dan untuk judul di sini kita isikan value. Kita kopikan saja. Ganti kolomnya menjadi title. Kemudian untuk text area di sini kita isikan post description. Dan kita cek apakah sudah berhasil. Kita refresh lebih dahulu untuk edit. Nah, sini bisa seperti kita lihat sudah berhasil dilakukan. Di sini karena ada kesalahan ini, kelebihan typo. Nah, sini judulnya post 1 dan juga deskripsinya 1. Kita coba untuk mengedit yang post 3 saja. Di sini kita bisa tambahkan edit post 3 edit. Tapi untuk sebelum melakukan penyimpanan data di sini kita perlu membuat backend untuk proses editnya. Untuk dapat melakukannya, masuk ke post controller, kemudian arahkan ke method update yang sudah disediakan oleh template dari controllernya tadi. Kemudian pada method update di sini kita isikan sintak-sintak untuk melakukan update record data seperti berikut. Kita pilih tabelnya, yaitu tabel post, kemudian kita seleksi berdasarkan ID-nya dengan menggunakan where clause. Sini where ID pada data dicocokkan dengan request ID yang ada pada input tipe hidden tadi di sini. Kemudian setelah didapatkan ID-nya, kita lakukan proses update.
Untuk kolom pertama, kolom title akan diisikan dengan value yang ada pada request judul. Kemudian untuk kolom description akan diisikan dengan nilai yang ada pada request deskripsi. Kemudian setelah berhasil melakukan update, kita umpan balikan atau kita direkkan lagi URL-nya ke halaman utamanya, yaitu halaman post tadi, untuk melihat apakah data yang kita ubah itu berhasil dilakukan atau belum. Kemudian kita cek lagi untuk diedit blade-nya di sini. Nah, di sini kita belum ganti untuk action-nya. Kita ganti dulu ke update. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat routing untuk post update di sini pada file web. Sini kita kopikan saja karena sama-sama menginputkan request. Di sini menggunakan method post. Kita ganti nama routingnya jadi post update dan metode yang digunakan adalah update. Nah, di sini karena pada metode atau routing update di sini tidak menyertakan ID, karena ID-nya sudah kita asingkan melalui request-nya. Di sini kita masukkan sebagai input type. Jadi pada function update di sini ID-nya kita hapus saja dari parameter untuk menghalangi dari error. Dan kita save, dan kita akan coba untuk melakukan update. Kita reload dulu karena tadi ada perubahan. Sini kita akan coba untuk mengupdate post untuk post 3 di sini. Jadi kita akan tambahkan, kita edit ini jika berhasil. Nah, sini dan kita lakukan simpan data. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari proses edit sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita akan lanjutkan untuk hapus. Untuk hapus sendiri itu bisa dilakukan dengan cara pada post controller di sini ada metode destroy. Sini kita tambahkan sintaks untuk melakukan delete sebuah record. Hampir sama seperti update tadi. Sini kita pilih dari tabelnya, namanya adalah post. Kemudian kita selection menggunakan where clause, di mana ID-nya itu sama dengan parameter yang ada pada URL di sini. Itu adalah ID. Kemudian kita lakukan delete. Setelah proses delete berhasil atau tidak, kemudian kita lakukan return ke yang mengarahkan ke halaman awal untuk melihat proses delete-nya sudah berhasil atau belum, atau untuk melakukan refresh halaman, yaitu ke post. Kemudian kita lihat pada edit atau dari indeks dulu. Ini post hapus. Di sini kita buatkan rute post hapus dengan parameter ada ID-nya di sini. Jadi untuk web kita tambahkan. Ini kita samakan seperti edit. Post hapus nama routingnya dengan parameter ID dari data yang akan dihapus, dan di sini menggunakan fungsi dari destroy. Kemudian kita cek lagi untuk post controller di sini. Saya rasa ini sudah benar. Kita coba untuk melakukan hapus data untuk post 3 di sini akan kita hapus. Apakah berhasil? Nah, di sini post 3 sudah berhasil untuk dihapus. Jadi sekian tutorial yang bisa saya berikan, yaitu adalah melakukan CRUD atau create, insert, update, delete untuk dari framework Laravel, yang saya rasa di sini cukup mudah untuk dilakukan daripada menggunakan native. Karena dengan menggunakan Laravel sendiri itu sudah disediakan dari hal-hal yang kita butuhkan seperti membuat koneksi, jadi kita tidak perlu
repot-repot untuk mengimport koneksi file ke setiap file dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.